kesempatan kali ini saya Kiai Yeskiel Senduk dari STT Rumah Murid Kristus akan membawakan sebuah materi judul bibliologi, mulai dari pengertian sampai kepada eksistensi Alkitab. Bibliologi adalah pengajaran atau pengetahuan tentang Alkitab yang diambil dari dua kata Yunani, yaitu biblos dan logos. Nah, di dalam bibliologi ada yang dinamakan dengan manifestasi firman Allah dan proses rema, di mana Alkitab yang adalah firman itu dikeluarkan, atau eksegesa, di mana kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab itu dikeluarkan, diungkapkan, itu disebut dengan eksegesa, dan melalui iluminasi dari Roh Kudus. Artinya Alkitab itu yang adalah firman Allah atau manifestasi Allah, itu kebenarannya dikeluarkan, maksud-maksud yang tersembunyi, kebenaran-kebenaran yang tersembunyi, maksud-maksud dari sang penulis-penulis Alkitab itu dikeluarkan kebenarannya, bahwa ternyata maksud dari kitab ini, maksud dari ayat ini adalah ini, dan itu menggunakan iluminasi dari Roh Kudus atau tuntunan dari Roh Kudus, pencerahan dari Roh Kudus, agar supaya tidak terjadi yang namanya tafsiran-tafsiran yang keliru atau kebenaran-kebenaran yang menyimpang dari kebenaran asli. Sehingga penting sekali dalam melakukan penafsiran Alkitab atau melakukan eksegesa itu perlu yang namanya tuntunan Roh Kudus. Jadi ketika kita mempelajari bibliologi, kita tidak hanya mempelajari tentang manifestasi Allah atau apa yang ada dalam Alkitab atau firman Allah itu, tetapi kita juga mempelajari bagaimana supaya Roh Kudus menuntun kehidupan kita dalam kita mempelajari Alkitab, dalam kita mempelajari manifestasi Allah ini, dalam kita mempelajari firman Allah ini. Nah, ketika kita telah mempelajari atau menafsirkan tentang Alkitab ini, kita akan lebih mudah untuk menemukan kebenaran-kebenarannya, karena ada tuntunan dari Roh Kudus. Kita tidak akan mudah keliru, karena semua yang kita alami atau semua yang kita dapatkan itu semua dalam tuntunan Roh Kudus. Tetapi sebelum Alkitab ini tercipta atau sebelum Alkitab ini tersusun secara rapi, itu ada prosesnya yang disebut proses eksistensi Alkitab, di mana manifestasi atau firman Allah itu, kebenaran itu yang awalnya ada pada Allah itu diturunkan kepada manusia melalui wahyu, di mana Tuhan menurunkan firman-Nya, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Contohnya adalah Musa, ketika Tuhan memperlihatkan bagaimana kejadian itu, bagaimana kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menjelaskan kepadanya, Tuhan menunjukkan kepadanya bagaimana alam semesta ini terbentuk, bagaimana manusia pertama itu tercipta, sehingga akhirnya muncul kitab Kejadian, mulai dari manusia pertama sampai kepada bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Nah, setelahnya kebenaran dalam pikiran penulis, artinya kebenaran atau firman Allah yang telah diwahyukan kepada manusia itu ada dalam pikiran manusia, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi tidak cuma sampai di situ. Kebenaran yang ada pada manusia ini itu ditulis dalam original manuskrip, atau dalam, kalau zaman dulu itu ditulis di kulit binatang, ditulis dalam buku-buku, ditulis dalam kertas-kertas, sampai pada perkembangan zaman sekarang, di mana kebenaran firman Allah itu ditulis dalam bentuk digital yang ada dalam handphone atau barang-barang elektronik lainnya. Yang ketiga, kebenaran disahkan dalam kodeks atau manuskrip. Artinya adalah kebenaran-kebenaran ini yang telah ditulis itu disahkan. Artinya bahwa melalui proses-proses yang sebegitu demikian rupa, yang sedemikian rumit, akhirnya kebenaran-kebenaran ini disahkan bahwa ini benar, ini adalah sebuah kebenaran yang datang dari Tuhan. Ini adalah kebenaran yang betul-betul kebenaran yang melalui tuntunan Roh Kudus. Baru setelah itu mulailah penyusunan, kanonisasi, sehingga akhirnya terciptalah Alkitab. Nah, ketika Alkitab ini tercipta, kebenaran sampai kepada manusia. Artinya ada orang-orang yang membawa kebenaran ini, membawa Alkitab ini, membawa firman Tuhan ini untuk disebarkan di mana saja, disebarkan di seluruh dunia. Akhirnya firman Allah datang kepada kita. Firman Allah ini datang kepada orang-orang. Firman Allah ini tidak hanya sampai kepada penulis,
tidak sampai hanya kepada yang diwahyukan, tetapi bisa juga tersampaikan kepada orang-orang banyak demi kemuliaan Allah, demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, ketika kita telah mempelajari bibliologi, ketika kita telah mengerti tentang apa itu bibliologi, apa itu firman Allah, kita harus menyampaikannya kepada orang lain. Karena seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat yang ke-19, di sana mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di mana ini adalah perintah Tuhan kepada kita. Ketika kita telah mengerti kebenaran firman Tuhan, itu tidak hanya sampai kepada kita, tetapi kita dapat menyebarkan itu dimanapun kita berada, dalam perilaku kita, dalam tindakan kita, dalam cara ucap kita, dalam berbicara kita. Biarlah apa yang dapat saya sampaikan pada kali ini dapat memberkati kita semua. Puji nama Tuhan dan terima kasih.